Perjanjian Lama, hal haram menggambarkan keadaan seseorang yang karena perbuatan tertentu yang belum tentu perbuatan dosa tidak dapat datang kepada Tuhan. Baik orangnya maupun penyebab kondisi orang itu dikatakan sebagai haram. Maka haram atau uncleanness pada umumnya adalah bersifat eksternal, tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum moral, dan penghapusan keharaman tersebut juga merupakan sebuah upacara eksternal yang mengembalikan keadaan orang yang tidak murni tersebut ke kondisi sebelumnya. Kedua, maka dasar untuk mengatakan suatu makanan haram atau tidak haram adalah dari segi kebersihan atau kesehatan, rasa enggan secara natural, pada tingkat tertentu pertimbangan religius, atau karena binatang-binatang tertentu mempunyai konotasi berhala ataupun tahayul. Pengertian binatang haram yang diterima pada saat itu salah satunya adalah yang berkuku belah, bersela panjang, tidak memamah biak, namun juga termasuk ikan yang tidak mempunyai sirip atau sisik, burung pemangsa, serangga yang bersayap, dan binatang reptilia. Ketiga, larangan untuk makan makanan yang haram adalah berkaitan dengan maksud Allah untuk menguduskan umatnya. Setelah Kristus datang ke dunia, Kristuslah yang menjadi jalan yang jauh lebih mulia untuk mencapai kekudusan daripada segala hukum pemurnian tersebut. Maka, hukum pengudusan atau pemurnian ini sesungguhnya dipenuhi dengan sempurna, tidak dengan menghindari makanan yang dianggap haram, namun dengan kita menyambut Kristus yang adalah Putra Allah yang kudus, Sang Roti hidup, yang menjadi santapan rohani, jalan yang menghantar kita kepada Allah Bapa. Bagi umat Katolik, hal ini kita terima pada saat kita menyambut Kristus sendiri dalam sabda Allah dan terutama di dalam Ekaristi. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah ini, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu makanan yang najis dari dirinya sendiri, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Rasul Petrus juga mengalami penglihatan bagaimana Allah tidak menyatakan makanan apapun sebagai haram. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Di sini terlihat bahwa kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Aturan-aturan Perjanjian Lama termasuk ketentuan makanan haram ini ada untuk mengarahkan umat kepada penggenapannya dalam Perjanjian Baru, yaitu bahwa di masa Perjanjian Lama, bangsa Israel dipisahkan Allah dari bangsa-bangsa lain, termasuk oleh aturan Sabat, sunat, dan larangan makanan. Di dalam Perjanjian Baru, aturan tersebut digenapi dan disempurnakan oleh Kristus dengan cara yang berbeda. Kalau penggenapannya sama, maka tidak disebut Perjanjian Baru. Sunat jasmani digenapi maknanya dengan sunat rohani, yaitu baptisan. Sabat digenapi dengan hari Tuhan, yaitu minggu yang memperingati kebangkitan Yesus, lambang kehidupan baru.
Soal larangan makanan justru merupakan persiapan akan makna yang lebih hakiki, yaitu hal haram dan halal bukan dari apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar dari tubuh. Kitab suci sendiri menyatakan bahwa apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama adalah gambaran yang akan digenapi dalam Perjanjian Baru. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kesimpulannya adalah, pertama, memang bukan soal apa yang masuk yang menajiskan kita, sehingga dengan demikian makanan apapun, asalkan memang dari segi kesehatan layak dimakan, dapat kita makan, termasuk di dalamnya daging babi. Kedua, namun jika dengan memakan daging babi itu seseorang menjadi batu sandungan bagi orang lain, terutama di hadapan orang-orang yang mengharamkan babi, maka sebaiknya ia tidak makan babi. Hal inilah yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Dalam hal ini memang diperlukan prudens atau kebijaksanaan dari pihak kita untuk menyikapinya dan memutuskannya. Ketiga, aturan-aturan seremonial dalam Perjanjian Lama, termasuk hal larangan makanan, tidak dimaksudkan Allah sebagai hakikat keselamatan itu sendiri, melainkan hal-hal itu merupakan bayangan akan keselamatan sesungguhnya yang dikaruniakan Allah melalui sengsara, wafat, kebangkitan Kristus atau misteri Paskah yang menjadi dasar dan inti iman Kristiani. Larangan makan babi yang dianggap sebagai binatang yang kotor pada zaman itu adalah langkah persiapan bagi umat untuk pengudusan yang kemudian diperoleh dari santapan rohani, yaitu Kristus sendiri sebagai sang roti hidup. Oleh Perjanjian Baru, pengudusan sejati tidak lagi diperoleh dari mentaati larangan makanan tertentu, tetapi dari menyambut Kristus dalam Ekaristi. Kita tidak dapat kembali kepada gambaran atau bayang-bayang yang bukan hakikat keselamatan, setelah hakikat keselamatan itu sendiri sudah digenapi di dalam Kristus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita mengenai mengapa daging babi tidak haram bagi orang Katolik. Semoga menambah pengetahuan iman Katolik kita. Salam.
Ini asli apa palsu? Palsu itu. Palsu. Yakin palsu. Asli itu. Kan palsu. Tenang, pakai aja Dana. Ada jaminan anti penipuan dengan Dana Protection. Ini waktumu, tempatmu, heningmu dari bisingnya dunia. Hanya ada keringatmu, langkahmu, gerakanmu, bukan untuk siapa-siapa, tapi buat kamu, buat tubuhmu. UC1000 isotonik dengan electrolyte dan 1000 mg vitamin C. You see me still going. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-14. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hyorenimus Indra Sepriandika SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa untuk sore hari ini kita diundang untuk berdoa bersama Yolanda untuk mendoakan arwah Oma Suwarni yang dipanggil Tuhan 2 Juli 2026 yang lalu. Kita mohon agar Oma Suwarni mengalami kebahagiaan kekal, diampuni segala dosa-dosanya dan kerapuhannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita memasuki minggu biasa yang ke-14. Undangan gereja melalui bacaan-bacaan yang disediakan pada hari ini, kita bersyukur karena dianugerai Roh Kudus dalam hati kita yang pada saatnya boleh menjadi tuntunan dan juga penopang pendukung untuk kita memikul segala segala beban dan juga tanggung jawab kita. Oleh karenanya kita hari ini diundang bersama Roh Kudus memikul salibnya dan kita diundang belajar bersamanya karena Allah Yesus yang kita alami dan imani adalah lemah lembut dan rendah hati. Maka mari kita awali Ekaristi ini dengan mohon berkat, pengampunan dan juga kerahiman Allah agar kita makin layak dan pantas untuk Ekaristi sore hari ini. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita hening, kita sampaikan intensi pribadi masing-masing. Kita juga berdoa bagi terlaksananya event perkumpulan Kuskupan Yude, orang-orang muda sekuskupan yang akan berjumpa dan juga mengadakan kegiatan di Batu Raja 7 sampai 10 nanti. Semoga berjalan dengan lancar, penuh makna, dan berjalan sesuai dengan rencana panitia dan juga tentu saja dengan rencana kehendak Allah sendiri. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarlah kami untuk meneladani kelemah lembutan dan kerendahan hatimu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang berhidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut.
dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat bahagia semuanya, amin. Sudah pulang liburan? Belum pergi liburan. Saya juga belum. Bukan nunggu yang ngajak, tapi ya nantilah ya. Tetapi memang kadang orang sudah kecewa, lalu capek. Dunia mengajarkan ayo healing, kan begitu ya. Ketika sudah lelah, maka kemudian kita diminta untuk liburan. Kalau sudah stres, maka kemudian nyari ini dan itu. Kalau sudah capek, maka cari hiburan. Kalau sudah kecewa, kita cari apa? Pelarian. Dan seterusnya. Bebaslah ya. Tapi meskipun itu tidak salah, ya enggak salah sama sekali ya. Tetapi kadang kita memang membutuhkan. Namun kalau kita lihat bacaan hari ini, kalau kita lelah ternyata nyarinya tidak yang seperti tadi. Nyarinya adalah kalimat yang
kalau Bapak Ibu tadi masuk lewat pintu utama itu, kita nyarinya adalah nyari Yesus itu ya. Kok beda gitu ya? Belajarlah daripadaku dan seterusnya. Dan di situ kita ada bacaan tulisannya marilah gitu ya. Datanglah kepadaku. Tadi kalau lewat depan pasti baca itu kalimat yang khas di Gereja Hati Kudus. Marilah, datanglah, dan seterusnya. Kita kalau lelah, kalau sudah capek, kalau hidup lagi ruwet-ruwetnya, lagi galau-galaunya, lagi berantakan-berantakannya, ternyata hal yang jangan kita lupa, sekalipun kita tadi punya beberapa hal untuk kita bisa melepaskan semuanya, entah liburan, entah cari hiburan, entah apapun, entah pelarian ataupun juga, hari ini ternyata kalau kita membaca bacaan hari ini, terutama Injil, maka kemudian menawarkan sesuatu yang lain dari yang lain. Satu hal yang bagi saya ini jauh lebih mendalam. Apakah yang lain-lain tidak penting? Ya penting juga sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi hari ini Yesus menawarkan hal yang cukup indah, yang sangat mendalam, yaitu datang kepadaku. Bukan ke yang lain, tapi yang sangat tegas adalah datanglah kepadaku semua yang letih, semua yang berbeban berat. Dia janji satu hal, akan memberikan kelegaan atau kebebasan atau kedamaian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka yang pertama yang menarik dari kalimat tadi, dari Injil yang kita dengarkan, yang menarik yang pasti kita juga sadar bahwa ternyata kita diminta datang tidak pas kita sudah beres. Ketika kita sudah merasa lega, ketika kita sudah merasa baik-baik saja. Tapi ternyata yang pertama yang justru menarik adalah ketika Yesus justru tidak melihat semuanya itu lebih baik dulu dari kita, tetapi kita diminta kalau pas lagi remuk-remuknya, sekali lagi. Ketika lagi kacau-kacaunya hidup ini, ketika kita sungguh-sungguh tak punya arah, ketika memang hidup kita bingung, lagi galau dan berantakan itu tadi, itulah justru saat dimana Allah Yesus meminta kita untuk di momen itulah, ayo datang. Maka mungkin berbeda dari kebanyakan orang yang ketika lagi sibuk-sibuknya hidup ini, lagi banyak urusan, lagi banyak kekecewaan, kita nyarinya gak tahu kemana, tetapi hari ini justru ketika sungguh-sungguh merasa berat, merasa sungguh-sungguh galau dan berantakan, tak tahu arah dan juga tujuan, justru dalam situasi yang amat pelik dan berat itu, itulah momen yang paling istimewa Yesus mengundang kita, ayo datang. Pas lagi hidup sedang kacau-kacaunya itu. Ini yang pertama, ketika hidup lagi hancur, lagi berantakan, itulah momen yang paling pas untuk pulang. Untuk kembali mau didekap, dipeluk, dan dikasih oleh Yesus. Nah ini yang pertama. Yang kedua, undangan tadi itu memang enak banget. Memang melegakan, memang membuat kita menjadi semakin damai dan tenang ketika kita pulang kembali dipeluk oleh Yesus. Sangat nyaman, terlebih ketika kita sudah datang, sudah mengadu, sudah menangis, sudah memberontak, minta pertolongan. Nah, pasti lega kita pulang. Tetapi kadang masalah itu kan datang lagi. Kadang masalah datang lagi dan bahkan mungkin malah lebih berat lagi, lebih kacau lagi hidup kita. Maka tanpa sadar kita menjadikan Yesus sebagai pelarian aja. Kadang menjadikan Yesus sebagai bank dari aneka persoalan, tetapi kita lupa satu hal. Pikulah kuk dan belajarlah. Kadang kita hanya berhenti pada kalimat awal, tapi lupa pada kalimat kedua dan selanjutnya. Kalimat pertama tadi kan enak, datang yuk semuanya. Setelah datang lalu pulang, maka kemudian tidak berefek apapun. Karena Yesus meminta untuk kalimat yang kedua. Setelah datang juga sambil belajar. Belajar untuk apa? Belajar dari Dia yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Maka kalau kita hanya datang, mengadu, mengomel, minta pertolongan lalu pulang, kita lupa satu hal yang justru sangat penting, yaitu belajar dari Dia. Dan kalimat ini yang kadang terlupa karena kita memang datang kepada Yesus supaya kita lega aja, supaya persoalan selesai dan tuntas. Tapi undangan yang kedua justru kadang terlewatkan untuk beberapa pribadi. Maka kita punya istilah yang memang dalam budaya Jawa itu ya,
ada istilah nyantrik. Kalau kita lihat film kolosal, tutur tinular, lalu saur sepuh dan seterusnya, pasti nggak tahu ya. Atau Kiai Santang gitu ya. Nah, itu ada seorang murid yang mau belajar pada gurunya. Jadi proses belajar dari seorang murid kepada gurunya yang udah jago bela diri atau apa, itu disebut nyantrik dalam film-film seperti itu. Nyantrik artinya tinggal bersama sang guru, belajar dari dia, apa yang dibuat guru ya juga dia tahu, dia pelajari, dan dia sungguh-sungguh hidup bersama sang guru itu, sehingga apa yang sang guru buat akhirnya menjadi milik pribadi dia. Itu nyantrik dalam film-film seperti tadi. Maka ini undangan yang seperti tadi. Undangan nggak hanya datang, tetapi juga belajar dari sang guru. Dan kita tahu bahwa guru yang kita mau pelajari ini bukan hanya pinter teori. Karena Yesus memang sudah sungguh-sungguh menjadikan kelemah lembutan dan juga kerendahan hati itu kan sebagai gaya hidupnya. Maka kalau kita datang dan belajar, kita belajar dari seorang guru yang tidak hanya omong aja, tetapi dia sungguh mempraktekkan itu. Karena dia lemah lembut dan rendah hati, maka dia bisa taat pada Bapa, dia bisa sungguh-sungguh penuh kasih, dan dia sungguh bisa memikul salib sampai selesai. Ini kalau kita belajar, kita akan pelan-pelan hidup seperti sang guru tadi, yang tetap memikul beban, tetap memikul salib, tetapi kita akan punya hati dan punya cara pandang seperti sang guru tadi. Mungkin bebannya masih ada. Persoalan masih ada di depan mata, tetapi kita akan belajar memikulnya menurut cara pikul Yesus. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Kalau kita sudah belajar dari dia, maka cara kita memikul salib, cara kita memandang salib pun akan sama seperti cara dia memikul salibnya. Kita tidak lagi dikuasai oleh amarah kalau pas lagi banyak beban, lagi banyak hidup kita lagi berantakan dan juga banyak persoalan. Masalahnya masih ada, persoalan masih ada. Tetapi kita punya cara pandang baru dan cara pikir baru, hati juga sudah dibentuk secara baru. Pasti beda memandang masalah dan memikul beban itu. Kita tidak lagi dikuasai oleh amarah. Tidak dikuasai lagi oleh keputusasaan dan ketiadaan harapan. Saya merasa yakin bahwa kalau kita sudah belajar dari Yesus, sang guru yang tidak hanya belajar dari teori saja, kita akan seperti dia, yang memikul salibnya, tetapi dengan hati yang sudah diubah, menjadi semakin ringan, beban yang sama, tetapi dengan cara pikul yang berbeda. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang juga ditegaskan Santo Paulus tadi di bacaan kedua, kalau kita sudah hidup menurut roh, kita akan dibentuk oleh dia dan kita akan terbuka untuk mau dibimbing dan dibentuk, diarahkan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri dalam memikul beban sebagai seorang murid. Roh Kudus membantu kita untuk terbuka, untuk belajar terus dari sang guru itu. Roh Kudus akan membantu kita untuk punya hati yang mau dibentuk tadi. Itulah ajakan dari Paulus. Mungkin situasi belum berubah, tapi karena ada Roh Kudus yang kemudian kita persilakan untuk hadir dalam hati kita, kemudian kita punya hati yang baru. Sekali lagi, hati yang mau dibentuk membuat kita punya hati yang baru, lebih sabar, lebih mau juga punya kekuatan baru, siap untuk memikul salib yang baru juga dengan cara Kristus. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat ini agar setelah ada undangan untuk datang, kita juga tidak lupa undangan yang kedua untuk belajar. Belajar untuk memikul salibnya dengan cara Kristus, yang lemah lembut dan rendah hati. Karena ketika kita sudah punya hati yang diubah, kita harap kita berdoa agar salib yang kita pikul juga kita pikul dengan cara yang berbeda, dengan cara Kristus memikulnya. Apakah gampang? Ya juga tidak. Maka ia mengundang kita untuk tinggal bersamanya, belajar darinya, dan juga membiarkan diri kita dibentuk olehnya. Pelan-pelan dan dalam kesetiaan dan ketekunan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan bersama berdiri membarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus dan Ia akan memberikan kelegaan. Maka mari kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Mari kita berdoa sambil berseru, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapat kelegaan. Maka ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan untuk menghidupkan dan membahagiakan kami. Maka kami bersyukur kepadamu, memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapamu Tuhan kami wartakan, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi jiwa Oma Suwarni. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai hidup yang kekal. Aku
Marilah kita mendoakan doa tahun devosional 2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja, tanggal 4 Juli 2026. 1. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Akan diadakan pembagian bantuan sosial Paroki Hati Kudus pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, pukul 9 hingga pukul 11, bertempat di Pastoran Gereja Hati Kudus. 2. Pendaftaran misdinar Paroki Hati Kudus. Dibuka pendaftaran calon misdinar Paroki Hati Kudus dengan syarat usia 10 tahun dan sudah menerima komuni pertama. Formulir dapat diambil dan dikembalikan ke sekretariat paroki. 3. Laporan kolekte tanggal 28 Juni 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp21.775.000. Kolekte khusus Santo Petrus Tahta Suci sejumlah Rp13.909.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saudari-saudara, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam misa sore hari ini. Juga para petugas pelayan liturgi, terima kasih atas kemurahan hatinya melaksanakan tugas-tugasnya hari ini. Untuk KUR Dirjen Organis, terima kasih dari Antonius dan Clara. Lalu tata laksana teman-teman misioner lektor pemazmur,
para prodiakon pelayan komuni, multimedia, sound system, poster, PIC liturgi dan seterusnya. Juga Bapak Ibu yang sudah berjuang mendampingi anak-anaknya dalam misa ini, sudah mendampingi pasti tidak mudah ya. Terima kasih sudah berjuang mengalami misa dengan baik sore hari ini. Mari kita akhiri Ekaristi ini dengan berdiri, kita mohon berkat untuk kita dan keluarga. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan. Usaha, pekerjaan, karya pelayanan, dan segala istirahat kita malam hari ini dibimbing, diberkati, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.